Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Hari ini saya sambilan ikut ada seminar internasional ya, jadi mungkin kita maksimal 30 menit saja. Apakah sudah dilihat videonya? Alhamdulillah udah Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik, saya langsung tanya aja. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Fatoni ada pertanyaan? Di awal, di akhir aja. Tentang salam dan istisna ya? Baik, saya aja langsung tanya deh. Apa bedanya salam dan istisna? Ada yang bisa bedakan? Apa bedanya salam dan istisna? Ada, Ustaz. Silakan. Izin menjawab, Ustaz. Ya. Kalau salam itu pembayaran di muka, kalau istisna itu boleh di muka, dicicil, atau setelah barang ada. Oh, Gitu, Ustaz. Oke, baik. Makasih. Ya, jadi demikian ya teman-teman sekalian bedanya salam dan istisna. Nah, sekarang apa bedanya murabahah dengan salam? Atau istisna? Apa bedanya dengan murabahah? Salam istisna dengan murabahah apakah beda? Apa bedanya? Izin menjawab, Ustaz. Ya, silakan. Kalau murabahah itu bayarannya diangsur, sedangkan salam itu murabahah itu bayarannya diangsur, sedangkan salam bayar di muka, terima bayar di belakang. Nah, kalau misalkan istisna bisa dibayar di muka, terus angsur atau setelah barang ada. Itu, Ustaz. Oke. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Itu, Ustaz, perbedaannya. Tadi itu kan cara pembayarannya ya, cara pembayarannya. Ada lagi yang lain? Bedanya murabahah dengan salam atau istisna? Kalau dari sisi barangnya gimana? Dari sisi barangnya. Kalau murabahah seperti apa? Kalau barangnya. Kalau murabahah terima barang di depan, Ustaz. Kalau salam sama istisna itu barangnya di belakang, Ustaz. Oke, baik ya. Baik, saya lanjutkan saja. Jadi salam dan istisna tadi seperti tadi ya. Ini sebenarnya sama semua jual beli. Cuma yang membedakan adalah kalau jual beli murabahah itu barangnya sudah ada. Nah, itu ya. Barangnya ada. Ya, fisiknya secara fisik ada. Jadi kalau kita beli motor, ya motornya udah ada, ya. Artinya barangnya ada, ya. Tapi kalau salam dan istisna itu barangnya belum ada, justru sedang kita pesan. Ya, jelas sampai sini? Jelas, Ustaz. Ya, pada prakteknya dibandingkan salam dan istisna yang digunakan lebih banyak murabahah, ya. Lebih banyak murabahah. Ya, apa namanya, dari sisi nanti kita akan bicara sisi apa namanya ke risiko, keamanan, kemudian akuntansi ya, dan juga sistem ya. Saat ini kalau apa namanya
murabahah ya, murabahah itu lebih mudah bagi perbankan operasionalnya ya. Sebagai contoh ya, saya kasih contoh misalkan Fatoni tinggal di mana Fatoni? Fatoni, kamu tinggal di mana? Nah, di Depok sekarang, Zat. Nah, itu di rumah siapa itu? Di rumah ini orang tua. Nah, udah milik sendiri belum rumahnya? Sudah. Udah. Misal kamu mau beli rumah orang tua kamu gitu. Ya. Nah, itu cocoknya pakai akad apa itu? Murabahah apa istisna apa salam? Murabahah. Oh, kenapa? Karena barangnya sudah ada. Nah, oke. Ya. Sekarang kamu jalan-jalan ke mall, itu biasanya ditawarin tuh apartemen. Ya. Pernah nggak orang nawarin gitu apartemen ya kan akan dibangun di sini di Margonda ya? Pernah ngelihat tuh Zat, tapi Ya. pernah ngelihat tapi nggak ditawarin. Berarti profil kamu belum profil punya duit ya. Ya, biasa-biasa aja, Zat. Nah, sekali-sekali kamu deketin ya, ambil aja brosurnya ya. Jadi lihat di situ angsurannya seperti apa. Ya, kemudian ini tanya ini rumahnya udah ada apa belum? Ya. Nah, rata-rata bisnis sekarang properti, orang bikin properti itu dia jual beli sesuatu yang belum ada rumahnya. Bener nggak? Pernah nggak periksa atau jual beli apartemennya belum didiriin, masih tanah, masih groundbreaking, tapi dia udah bisa jualan. Pernah nggak melihat kayak gitu? Pernah, Zat. Pernah. Nah, Jual gambar. Jual gambar. Nah, itu dia ya. Jadi rekan-rekan sekalian, padahal dia bukan jual gambar, dia jual apartemen. Kalau gambar kan nggak mungkin 800 juta, 500 juta. Nah, dia jual apartemen, jual rumah, ya jual kamar yang kita belum lihat. Nah, itu pakai akad apa itu kira-kira? Yang paling cocok? Istisna, Zat. Salam Ustaz. Kenapa salam? Salam. Kenapa salam? Karena bentuknya sudah ada, Ustaz. Oke. Terus kenapa istisna? Ada yang tadi jawab istisna. Bisa diangsur, Ustaz. Iya. Bisa diangsur. Ya. Kalau salam berarti dia duitnya banyak, ya kan? Bisa aja salam ya kan, dia bayar duluan berarti kan, bayar duluan, artinya dia punya duit ya. Kalau istisna dia nggak punya duit, jadi dia ngangsur. Jelas ya di sini ya. Ada yang kurang jelas? Nah, jadi untuk bedainnya gitu ya. Jadi kalau kita punya duit ya kita beli. Nah, tapi permasalahannya kenapa orang misal ya, saya punya duit nih 1 miliar misalkan, ya. Terus ada yang nawarin apartemen harganya 900 juta gitu. Saya ditawarin untuk beli cash keras nih 900 cash keras nanti dapat diskon. Kenapa jarang yang beli walaupun dia punya duit? Nah itu pertanyaannya, ya. Kira-kira kenapa ya? Misal nih, Mbak Fitia punya uang tadi 1 miliar. Ya, tiba-tiba ada yang nawarin apartemen harga 1 miliar, tapi kalau dibeli cash tunai sekarang harganya jadi 900. Ada cashback 100 juta. Kira-kira Mbak Fitia mau beli nggak apartemen itu? Kira-kira. Gimana ya, Ustaz? Kira-kira uangnya pokoknya semua kebutuhan udah terpenuhi lah ya.
Tinggal nih Mbak Fitia punya uang 1 miliar, mau apartemen 900 juta tuh. Kira-kira Mbak Fitia mau beli apa enggak? Ambil gak tuh tawarannya? Lihat yang paling prioritas dulu kalau Vidya Pak. Oke, prioritas semua udah terpenuhi. Ambil. Ambil, kenapa ambil? Ya karena ada apa? Ada potongannya. Maksudnya ada enggak 1 diskonnya. miliar Oke. gitu. Iya. Oke, Mbak Fitia seperti itu ya. Yang lain ada yang punya pendapat lain nggak? Misalkan saya nggak mau beli gitu. Ada nggak? Saya Tat, Siapa tuh? Gus Pandi Tat. Nah, Gus Pandi, gimana? Kira-kira kamu mau beli apa enggak? Enggak Tat. Nah, kenapa? Pertimbangan pertama takut penipuan karena sudah mengeluarkan uang yang begitu besar. Yeah. Pertimbangan kedua kayak gak tega gitu Tat ngeluarin uang segitu di awal, jadi mungkin walaupun orang kayaknya Bill Gates mungkin agak ini kali dia untuk uang segitu sih. Oke. Iya. Gitu. Yang jawaban terakhir itu sekarang nih memang agak berubah nih Gus Pandi. Kalau lihat videonya siapa itu? Raffi Ahmad sama siapa? Teman mainnya tuh Raffi Ahmad ya, jual beli mobil ya. Andre ya. Mobil harga 1 miliar, 3 miliar langsung dibayar di depan aja karena gengsi-gengsian. Nah, itu udah terjadi sebetulnya tuh ya, kondisi yang kayak tadi ya. Oke. Tadi jawaban yang pertama make sense ya. Takut ditipu. Nah, jadi kita bicara apa di situ? Kita bicara resiko. Ya, rekan-rekan sekalian. Walaupun kita punya uang, tapi kalau kita kasih ke orang, ada risiko tertipu kita. Ya, kalau barangnya belum ada, ya. Pertama, risikonya, misalkan ya kayak sekarang nih apartemen di Margonda ada beberapa yang terbengkalai itu. Ya, padahal udah banyak yang bayar. Ya, udah banyak yang bayar itu, ya. Terbengkalai tidak jadi, ya. Karena ada penipuan di situ, bukan penipuan. Jadi salah satu bendaharanya bawa kabur uang. Jadi dia proses groundbreaking doang ya. Pembangunannya nggak jalan. Terbengkalai, ya. Contoh lain misalkan ada yang tahu Kak gedung ISQ tuh yang punyanya Ustadz siapa itu? Gedung ISQ. Ada yang tahu nggak? Yang di mana itu? Jakarta ya. Itu mangkrak juga tuh, ya. Banyak contoh mangkrak ya. Saya juga pernah tahun 97 saya beli rumah. Itu belum ada rumahnya. Itu saya baru setelah 10 tahun mengangsur belum terima rumah. Karena masih bermasalah ternyata tanahnya. Nah, apalagi hati-hati di Depok ya, itu di Depok itu saya beli di Bojong, tapi akhirnya baru terima suratnya setelah 15 tahun dengan kondisi deg-degan pastinya. Ya, jadi kapan kita memilih bayar atau tidak bayar, beli atau tidak beli, ini terkait dengan risiko. Ya, sejauh kita bisa mempercayai orang, ya, maka kita mungkin bisa beli, ya. Misalkan yang jual mungkin saudara kita atau orang tua kita yang jualan. Nah, kemudian rekan sekalian, kalau kita bicara pembiayaan, ya, kalau di bank konvensional tuh istilahnya kredit ya. Kredit itu asal kata dari itu bahasa Yunani ya. Artinya tuh credo. Credo itu adalah kepercayaan. Jadi kalau kita melakukan pembiayaan, sebetulnya kita sedang melakukan proses kepercayaan kita kepada seseorang. Jadi kalau ada tadi apartemen yang jual apartemen, tapi apartemennya belum ada, itu seolah-olah kita sedang kasih kredit ke dia, sedang kasih kepercayaan ke dia. Sejauh mana kita percaya sama dia, sejauh itulah
pembiayaan akan kita berikan. Ini mungkin menjawab juga pertanyaan Gus Fandi yang lalu ya. Kenapa DP ya? Kenapa harus ada DP? Besarannya berapa persen itu tergantung kepercayaan. Ya sekali lagi pembiayaan itu tergantung kepercayaan kita. Karena sebetulnya adalah kalau di buku-buku asing itu disebut sebagai buyer's credit, ya buyer's credit. Kredit dari si buyer, ya kepercayaan buyer kepada penjual. Ada juga yang disebut sebagai seller's credit, ya kredit penjual kepada pembeli. Kadang-kadang ada orang kirim barang dulu sebelum dibayar. Nah, itu kan ya macam-macam caranya itu bisnis ya. Tergantung tingkat kepercayaan kita. Nah, jadi rekan-rekan sekalian seperti itu. Kemudian di bank syariah sendiri itu juga jualan itu apartemen yang yang belum dibangun ya. Nah, ini juga termasuk kemarin juga pertanyaan Gus Fandi juga ya. Bagaimana bank syariah memilih supplier ya, supplier apartemen itu. Karena bank syariah dia harus ada di tengah, dia mengamankan posisi nasabah juga mengamankan posisi supplier developer, sehingga apa yang dilakukan oleh bank syariah akan melakukan cek portofolio ya, developernya seperti apa, dicek kredibilitasnya. Proyek-proyeknya ada nggak yang terbengkalai begitu. Kemudian dia punya uang nggak untuk pembangunannya ya, dan lain-lain. Jadi tidak sekedar kredibilitas tapi ada uang apa enggak ya. Jadi bank biasanya melakukan pengecekan terhadap supplier. Misalkan bank akan menetapkan siapa yang mau kerjasama sama bank syariah, maka dia harus taruh deposit sekian di bank syariah. Misalkan ditetapkan deposit sebesar 1 miliar rupiah satu ini ya. Nah, itu juga dilakukan oleh perbankan syariah terhadap hal yang sama ya, dilakukan terhadap para penyelenggara umroh, haji, semua mereka dimintain itu deposit untuk bukti bahwa mereka bukan abal-abal ya. Jadi rekan-rekan sekalian seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah cocok bank syariah kemudian menggunakan akad murabahah untuk penjualan apartemen yang belum jadi atau rumah yang belum jadi? Karena memang di bank syariah akad istisna dan salam ini pada prakteknya belum ketemu gitu ya. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman nih? Ada pendapat nggak? Kira-kira kenapa atau bagaimana caranya kok bisa bank syariah menjual rumah yang belum jadi dengan akad murabahah? Ada pendapat? Padahal murabahah barangnya harus ada, gitu ya. Mungkin nggak sih antara bank dengan developernya ini tadi mungkin dengan portofolio yang supplier dengan itu, jadi kan ketentuannya kayak misalnya luas berapa, terus kamarnya belum menguatkan saat ya untuk belum. Ya, murabahah tuh berarti barangnya sudah ada ya. Seperti tadi rumahnya Fatoni, dia udah ada rumahnya baru bisa pakai murabahah seharusnya. Tapi sekarang ada yang jual rumah cuma gambarnya doang nih. Tapi di bank syariah dilakukan itu dengan murabahah. Nah, gitu ya. Baik. Jadi dalam penerapan akad-akad di bank syariah itu ada yang dikenal istilah hilah ya. Hilah itu apa ya? Trik ya, trik berakad ya, trik berakad. Jadi gini, yang diperjualbelikan ya bukan rumahnya, tapi bahan bakunya. Nah, misal untuk bikin rumah ini
dibutuhkan semen sekian ya, besi sekian ada. Jadi dia bikin daftar. Ya, dia bikin daftar barang-barang yang akan dibeli. Yang kemudian barang itu kemudian menjadi bahan untuk buat rumah, ya. Sehingga yang dilakukan oleh bank syariah adalah jual beli barang-barang itu, ya. Jadi ada lampirannya. Di akad itu ada lampirannya. Apa aja yang dibeli barang-barangnya, ya. Jadi kemudian pertanyaan, apakah boleh akad murabahah dilakukan untuk barang yang segitu banyak? Nah, boleh-boleh saja. Misal kalau misalkan kita juga punya warung ya, warung kelontong jual macam-macam, ada biskuit, ada kerupuk, ada permen segala macam, itu diri semua yang mau dibeli. Nah, itu diserahkan ke bank syariah, jual beli boleh. Jelas ya, rekan-rekan sekalian? Jadi yang dibeli adalah unsur pembuatnya yang diperjualbelikan, ya. Sehingga masuklah akad murabahah, ya. Nah, ini sebetulnya peluang bisnis juga buat teman-teman semua nih, ya. Pembiayaan rumah yang belum dibangun, ya. Banyak rekan-rekan kita yang jualan cara begini, ya. Caranya gimana? Nah, dia koordinasi sama yang punya tanah, ya. Yang punya tanah, Pak, ini tanah saya beli harganya sekian, tapi caranya kita nanti kerjasama, gitu. Nanti kita bangun rumah, ya. Nanti rumahnya akan kita jual sekian, saya akan bayar tanahnya setelah rumahnya laku. Nah, gitu kira-kira, ya. Itu yang disebut sebagai pembiayaan kafling siap bangun kalau di bank itu. Nah, caranya gimana? Dia bikin gambar atas tanah tersebut, misalkan dari tanah 200 meter, dibagi 3, ya, dipecah 3 jadi 3 rumah, dia bikin gambarnya, dia jual gambarnya, ya. Misal harga tanah 200 meter, harga misalkan 500 juta, ya. Dia bikin 3 rumah, 1 rumah dia jual 500 juta, jadi total 1,5 miliar, ya. 1,5 miliar nanti bayar ke tanah 500 juta, kira-kira begitu, ya. Ya, atas dasar gambar tersebut. Pak. Ya, silakan. Pak. Ya. Nah, kalau kan itu tadi Bapak bilang jual tanah kan itu termasuk dari akad murabahah, Pak, ya? Ya. Kalau misalnya kalau kita minta bantuan dari UMKM itu minta bantuan dari BMT, Baitul Mal atau Koperasi Syariah itu termasuk murabahah juga atau mudharabah, Pak? Singkat aja sih, Pak. Maksudnya gimana maksudnya? Beli apa? Minta bantuan dana, Pak. Minta bantuan dana untuk minjem dari Baitul Mal, Baitul Mal, BMT atau Koperasi Syariah itu termasuk dari akad murabahah atau mudharabah, Pak? Kalau bentuknya adalah ingin bangun rumah, itu biasanya pakainya murabahah. Ya. Tergantung, ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi tuh. Apa bedanya murabahah dengan mudharabah, ya. Nah, secara singkatnya gini. Kalau mudharabah dan musyarakah itu biasanya untuk pembiayaan modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal yang digunakan untuk usaha yang sifatnya berputar, ya. Untuk beli bahan baku, kemudian diproduksi menjadi barang jadi, dia jual, dapat keuntungan, dia beli lagi, ya. Jadi transaksi yang berputar terus, ya, berputar terus dia modal kerja itu. Tapi kalau yang murabahah ini adalah pembiayaan untuk short transaction, ya. Short transaction artinya satu kali aja. Kan jual beli sekali kan, dia membeli rumah sekali, udah kita kasih pembiayaan, besok lunasin, selesai. Tapi kalau musyarakah dan mudharabah itu dia pembiayaan modal kerja, dia berputar terus, ya, mungkin selama setahun atau 2 tahun, ya. Terus setiap bulan, ya, dia bayar, terima lagi, bayar, terima lagi, ya, pembiayaannya. Jadi berputar terus, itu namanya modal kerja. Jelas ya?
Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi kalau terkait dengan jual beli rumah, ini adalah short transaction. Artinya transaksi sekali saja. Dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Udah, ya. Nah, bagaimana dengan yang modal kerja buat usaha jual beli misalkan susu ya. Nah, ini siapa nih? Gus Fandi ya. Dia jual beli susu, dia beli susu. Nah, supplier ya, dia beli susu, dia jual, dia beli susu, dia jual. Dia transaksi yang terus-menerus nih. Maka yang kalau dia butuh pembiayaan untuk beli susunya itu namanya pembiayaan modal kerja. Ya. Tapi kemudian misalkan Gus Fandi butuh beli mobil buat pengangkutannya, transportasi karena udah semakin banyak, dia butuh mobil untuk mengangkut susunya, ya. Ini pakainya akad murabah. Kenapa? Karena sekali sekali transaksi doang. Dia beli mobil, dia ngangsur selesai. Ya, karena mobilnya tidak diperjualbelikan. Nah, kecuali misalkan Gus Fandi punya usaha jual beli mobil. Nah, ini beda lagi. Ya, karena dia dijual beli mobil, dia beli mobil, dia jual. Dia beli mobil, dia jual. Nah, dia butuh modal kerja. Nah, berarti itu modal kerja yang berputar terus. Jelas sampai sini ya? Baik. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Jadi itu bedanya antara mudarobah musyarakah. Ya, gimana? Mbak Es? Ini mau bertanya. Ya. Saya masih bingung dengan skema yang akad salam, Ustadz. Oh ya, gimana? Soalnya kan kalau misalnya akad salam itu dari uangnya duluan, terus barangnya akhiran gitu kan, Ustadz. Iya. Nah, sedangkan kalau misalnya di antara pembeli dan bank itu akad salam nih. Iya. Terus dari bank ke suppliernya akad salam juga. Nah, apa bisa gitu kalau misalnya dari nasabah ke bank itu pakai akad salam? Masih bingung Ustadz di situnya. Iya. Antara baik. kok bisa jadi akad salam gitu. Ya, jadi kan gini, kan bank juga tidak punya barang sebetulnya. Ya, bank syariah itu tidak punya barang. Ya, jadi setelah dia menerima order dari nasabah untuk pembelian barang, maka bank pasti akan order lagi. Jadi akadnya ada dua nih, Mbak Es. Akad salam antara bank dengan pembeli, ya, kemudian akad salam antara bank dengan penjual. Jadi akadnya ada dua nih, Mbak Es. Ya, akadnya ada dua. Nah, ini yang disebut sebagai akad salam paralel. Istisna juga sama. Istisna pembeli kepada bank itu akad, nanti dari bank kepada penjual dia ada akad lagi. Gitu. Jelas ya? Buat bank ada resikonya. Oh, berarti yang akad itu pas ke nasabahnya pas udah ada barang sama pas nasabahnya mau harus bayar juga gitu, Ustadz. Barangnya kalau ini kan belum ada. Kalau salam istisna barangnya belum ada. Disitulah muncul resiko sebetulnya buat bank. Kenapa bank kemudian memilih tidak menggunakan salam, ya, transaksi salam dan istisna ini jarang digunakan karena ada resiko barangnya belum ada. Jadi ini contohnya misalkan gini, kalau salam itu memang banyaknya kita temukan di produk-produk pertanian ya, misalkan Mbak Is lagi tanam jagung ya, baru nanam, tiba-tiba ada orang yang datang tuh, Bu ini kalau panen saya yang ambil ya semuanya, padahal barangnya jagungnya belum ada kan, ini uangnya saya kasih duluan. Nah gitu kira-kira, saya bayar 10 juta, tapi nanti hasilnya buat saya semua. Kebayang ya transaksinya? Kalau itu bukannya ijon, Ustadz? Iya, ijon. Nah kan mirip sebetulnya, mirip-mirip, tapi bedanya apa? Bedanya kalau salam itu kita tentukan. Ya, ini saya akan beli jagungnya,
nanti itu sebanyak 1 ton. Ya, sebanyak 1 ton, harganya 10 juta nih. Ya. Oh iya, ditentukan. Ditentukan kuantitasnya. Ya. Kemudian tiba-tiba pada saat panen, jagungnya itu ternyata lebih dari 1 ton panennya. Misalkan 1,5 ton, maka kelebihannya itu bukan haknya si pembeli. Ya, bukan haknya si pembeli. Jadi tetap penjual akan kasih 1 ton. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan. Demikian juga kalau misalkan panennya ternyata kurang, jadi tadinya 1 ton, ternyata cuma 500 kilogram. Ya, berarti si penjual harus menyediakan sisanya, gitu. Sementara kalau ijon, berapapun hasilnya itu buat si pembeli, ya. Jadi apa namanya, ada unsur spekulasi di ijon, ya. Sementara di salam itu semuanya sudah dipastikan. Kira-kira begitu. Gimana Mbak Is? Ya Ustadz. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, udah 30 menit. Nah, saya ada satu materi yang saya ingin sampaikan tentang angsuran, ya. Bagaimana membuat angsuran di murabaha? Karena kemarin juga ada pertanyaan tentang angsuran, ya. Pelunasan dipercepat. Baik. Rekan-rekan sekalian, saya ingin sampaikan di sini ya. Kelihatan sharing saya nih? Kelihatan, Ya, Ustaz. Baik. Kelihatan, Ustaz. Ya. Ada 2 jenis angsuran yang dikenal di perbankan, ya. Yang pertama adalah sistem flat, ya. Apa itu sistem flat? Sistem flat adalah angsuran, ya, karena di angsuran itu kan sebetulnya ada unsur pokok dan unsur margin. Ini flat ya, yang saya gambarkan ini ya. Ada unsur pokok, unsur margin. Kalau di flat itu unsur pokoknya dan unsur marginnya sama semua dari bulan pertama sampai bulan terakhir angsuran. Ya. Contoh, angsuran rumah kita, angsuran motor kita harganya 1 juta setiap bulan harus kita bayar. Kita setiap kali kita punya pinjaman ke bank atau kemanapun, tanya itu struktur angsurannya seperti apa 1 juta ini, ya. Nanti dia akan kasih daftar angsurannya. Misalkan di sini kalau sama Pak ini pokoknya dari angsuran 1 juta ini porsi pokoknya 700.000, marginnya 300.000. Ini di bulan pertama. Di bulan ke-12 juga tetap sama. Pokoknya 700.000, marginnya 300.000. Jadi ini yang disebut sebagai flat. Ya. Jelas sampai sini? Oke. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, ini flat ya. Misal harga barang 200 juta, uang mukanya 30%, ya. Kemudian dari pembiayaan bank sebesar 140 juta, ya. Margin rate atau ini kita sebut sebagai IR ya, expected return. 12%, ya, flat. Nah. Tenornya 24 bulan. Tenor itu jangka waktu, ya. Jangka waktu angsuran, berapa lama angsurannya? Gitu ya maksudnya. Nah, bagaimana cara cari angsurannya? Nah, tinggal gini aja, tinggal 24 pokoknya, angsuran pokok. Ini kan pokoknya nih, ya 140 juta. Pokoknya 140 juta dibagi 24 bulan tenornya, ya. Itu angsuran pokoknya.
Marginnya 12%. Nah, 12% itu rumusnya ya, rumusnya margin ya. Margin itu sama dengan pokok dikali expected return. Ya. Gitu kira-kira. Nah, berarti marginnya sama dengan pokoknya 140 juta dikali 12%. Ya, 12% ini expected return biasanya per tahun. Karena ini 24 bulan, berarti 2 tahun kali 2. Ya, berarti kali 2 ini. Nah, ini marginnya. Ya. Ya, margin selama 24 bulan. Berarti kalau margin per bulannya tinggal dibagi aja ya, dibagi 24. Nah, ini marginnya, ya angsuran marginnya. Berarti total angsuran sebesar 7 juta. Ya, nah ini kalau kita bagi di sini pokoknya. Nah. Marginnya nah ini total angsuran. Nah, ini. Ya. Jelas sampai sini? Lihat angka pokoknya, ya. Unsuran pokoknya sama semua ya. Dari bulan pertama sampai bulan ke-24. Demikian juga marginnya 1,4 juta terus, ya. Nah, kalau di bank itu kita perhatikan sisa pokok. Ya, sisa pokok itu adalah pokok pembiayaan yang tadinya 140 juta, setelah bayar angsuran ke pertama kita sisa pokoknya segini. Ya. Ini juga nah dapat sisa pokoknya. Lihat setelah bulan ke-24 sisa pokoknya berapa? 0 ya, selesai. Ya, sisa pokoknya selesai, pembiayaan selesai. Jelas sampai sini tentang flat? Ada pertanyaan? Boleh diulang sekali lagi enggak, Ustaz? Oke, ya. Jadi yang dimaksud dengan angsuran flat itu angsuran di mana porsi pokok dan porsi margin ya dalam angsuran nilainya sama dari awal bulan sampai dengan akhir masa angsuran. Ya. Nah, ini dalam kasus ini ya. Oh, kalau ulang sekali lagi berarti kita bikin ini ya yang baru ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini. Kita pertama cari dulu apa namanya? Angsuran pokoknya, ya. Angsuran pokoknya berapa? 140 juta nih pokok pembiayaan, ya. Ini pembiayaan bank atau pokok ya. Nah, ini 140 juta. Masa angsuran 24 bulan. Ya, berarti pokoknya itu adalah 140 juta dibagi 24. Dapatlah angka 5,8 juta. Kemudian untuk margin. Margin itu adalah pokok dikali IR ya, expected return untuk bank. Ya, keuntungan untuk bank. Berapa? Sama dengan pokoknya 140 juta dikali expected return 12% karena ini per tahun kali 2 dulu. Karena ini kan 24 bulan berarti 2 tahun. Angsuran dilakukan 24 bulan berarti marginnya 20 bagi 24. Nah, dapatlah margin itu 1,4 juta. Ya, jadi total angsuran adalah pokok plus margin ya. Angsuran sama dengan pokok plus margin. Ya. Nah, tinggal kita masukin di sini nilai pokoknya ya.
masukin. Ya. Kemudian nilai marginnya kita masukin. Nah, pokok plus marginnya rumus, ada rumus ya. Ini pokok plus margin. Ya. Sisa pokok, ini dulu ya, ini dulu. Pokok dan margin lihat dari awal sampai akhir angkanya sama. Ya, jangan lihat angsurannya, lihat porsi pokok nih, porsi angsuran. Ya, porsi angsuran. Ya, porsi angsuran pokok dari awal sampai akhir itu angkanya sama. Kemudian juga margin dari awal sampai akhir sama, ya. Nah, ini sesuai dengan gambaran angsuran yang saya bikin ini, ya, flat. Ya, flat itu. Nah, ini dia. Kita lihat sini. Lihat ya. Flat, pokok dan marginnya sampai ke bawah sama, ya. Jelas? Jelas, Ustaz. Oke. Jelas, Ustaz. Sekarang sisa pokok, selalu kita bicara sisa pokok ya. Sisa pokoknya 140 juta dikurangi porsi angsuran di bulan pertama. Dapat angka segitu. Kemudian di bulan kedua, sisa pokoknya adalah sisa pokok bulan pertama dikurangi sisa pokok angsuran bulan kedua. Dan seterusnya kita lihat pada akhirnya 0 nggak? Ah, ini pada akhirnya 0 ya, 24 bulan. Jadi ini sistem angsuran flat. Ya, sampai sini jelas ya. Kalau udah jelas, saya akan masuk ke yang kedua, yakni efektif. Ya. Baik, efektif. Sistemnya begini tuh, ya. Kalau ini kan lurus nih garisnya. Nih garis ini lurus. Nah, kalau di efektif dia miring. Nah, miring. Ya. Maksudnya apa? Angsuran pokok, angsuran itu porsi pokoknya makin lama makin besar. Sementara di marginnya, porsinya makin lama makin kecil. Maksudnya gimana? Contoh, angsuran sama 1 juta, ya. Tapi di bulan pertama pokoknya 50.000, marginnya 950.000. Di bulan ke-10, pokoknya 950.000, marginnya 50.000. Sampai sini jelas nggak? Itu maksudnya Pak, jadi berkurang itu Pak. Betul. Angkanya makin lama berkurang. Tapi angsurannya secara angsuran sama nih, misalkan ya, kita ambil yang flat tadi. Bulan ke-1 sampai bulan ke-10 1 juta. Berarti total pembayaran kita, total bayar ke bank itu berapa? 10 juta, ya kan ya? Kan 1 bulan 1 juta. Berarti ya 10 bulan kali 1 juta, ya. Sama nih, 1 juta juga. Ya. Di sini juga sama. Ya, total bayarnya 10 juta juga, sama, nggak beda. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah unsur pokoknya di setiap bulannya. Ya, unsur pokok dan unsur marginnya setiap bulan. Ya, jadi sama-sama 10 juta total bayarnya. Baik, biar lebih jelas, kita ambil contoh di hitung-hitungannya ya. Efektif. Nah, ini efektif. Nah, efektif ini agak rumit dikit ya, agak rumit dikit. Ya, agak rumit dikit. Baik, saya mulai pelan-pelan ya. Kasusnya sama. Nilai barang 2 juta, DP-nya 60 juta, berarti pembiayaan bank atau pokoknya sebesar 140 juta. Ya. Margin rate-nya atau expected return 12% efektif. Nah, disebutnya efektif. Ya, bukan flat. Ya.
Kalau di sini kita, kalau tadi kan di flat, yang pertama kita lakukan mencari marginnya. Ya. Kalau di efektif, yang pertama kali harus kita cari adalah angsurannya berapa. Gitu. Ya. Nah, ini rumusnya agak rumit ya, namanya kalau di matematika itu pakai rumus bunga majemuk. Istilahnya bunga majemuk ya. Baik, ini kalau tapi kita nggak usah pakai matematika, kita pakai Excel ya, langsung dapat angkanya. Bagaimana rumusnya? Ya, angsuran itu cari angsuran pakai function ini. Yang di sisi kanan atas ada ini ya, fungsi. Kita masuk ke function, more function. Kita select kategorinya finansial ya. Finansial, kemudian kita cari payment, PMT. PMT, nah ini PMT ya. Ya. Apa sih PMT itu? Calculates the payment for loan based on constant payment and constant interest rate. Ya. Menghitung pembayaran ya, angsuran maksudnya pembayaran angsuran dari pinjaman yang berbasis kepada pembayaran yang tetap dan interest rate-nya tetap juga. Kalau kita namanya expected return ya. Ini di oke. Rate. Nah, ini rate-nya berapa? Rate-nya kita masukin sini udah ada angkanya 12% ya. Tapi 12% ini kan per tahun ya. Karena kita mau bikin angsuran bulanan, maka dibagi 12. Ya. Kemudian NPER itu apa? NPER adalah tenor ya. Di sini ada keterangannya. NPER is total number of payment, ya, jumlah pembayaran, jumlah angsuran. Berapa banyak? 24 kali, ya. PV adalah present value, ya, angka yang sekarangnya berapa, yaitu angka angsurannya. 140 juta ini ya, kita kasih negatif karena dia ada di depan. 140 juta. Oke. Nah, kita dapat angka angsuran segini. Sampai sini dulu, jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut ya. Yang penting kalau di dalam efektif, teman-teman harus dapat angka angsuran dulu, ya. Kalau sudah dapat angka angsuran, ya. Nah, ini tadinya ini kita kosongin dulu ya, kita kosongin. Nah, kita akan bikin Excel seperti ini, ya. Kalau udah dapat nilai angsuran, langsung kita copy ke sini, ya, total angsuran. Angsurannya pasti harus sama, ya, semuanya, ya. Angsurannya sama semua. Ustaz, Afwan Ustaz mau nanya bentar. Ya. Kalau tadi kan margin tadi yang data awalnya itu B6-nya itu dibagi 12 karena carinya per bulan. Ya. Emang kasusnya selalu seperti itu atau memang ada juga beberapa kasus yang maksudnya di ininya per tahun, Ustaz? Per bulan ya, kalau efektif dia per bulan pasti. Ya. Per bulan. Per bulan. Ustaz. Ya, oke. Ya. Tapi tergantung ini nih. Oh ya, tergantung expected return. Ini kan 12% ini per annum ya, per tahun. Ini kan per tahun. Biasanya bank kasih informasi marginnya 12% per tahun. Kecuali dia bilang pinjamannya efektif 2% per bulan misalkan ya. Ada juga yang begini nih, biasanya BMT nih. BMT, BPR 2% per bulan ya. Kalau udah per bulan ya udah nggak usah dibagi 12 lagi, Mbak. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke. Nah, kasus kita yang per tahun ya. Efektifnya per tahun, Ustaz. Oh, boleh per bulan, tadi udah saya bilang ya. Ada juga di BPR atau itu dia efektif per bulan. Nah, tuh. Saya kira. Tapi rata-rata pakainya per tahun. Ya, rata-rata pakainya per tahun. Ada lagi pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Ini cara pertama ya. Langkah pertama adalah mencari angsuran. Setelah ketemu nilai angsurannya, ya, kita masukin di tabel ini ya. Sama semua angsurannya, ya. Tidak berubah ya angsurannya. Kemudian langkah kedua adalah kita cari marginnya, ya. Berapa porsi marginnya? Ini porsi ya. Porsi angsuran. Ya, porsi angsuran. Ya. Porsi angsuran. Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya sama kayak tadi ya. Margin ya. Margin sama dengan apa tadi? Pokok dikali IR ya. Gitu ya. Berarti margin. Nah, di bulan pertama pokoknya berapa? 140 juta ya. Pokoknya 140 juta. Ya, dikali IR-nya 12%. Ya. Nah, 12% ini kan per tahun. Ya. Dibagi 12 dulu jadi dapat per bulan. Ini dia angka marginnya, 1,4 juta. Ya. Kalau udah dapat porsi marginnya 1,4 juta, berarti berapa nilai sisa porsi marginnya, sisa porsi pokoknya? Tinggal dikurang. Ya, 6,5 juta dikurangi 1,4 juta. Dapat angka segitu. Ya. Setelah dapat ya sisa angsuran porsi pokok, sisa pokoknya berapa? Tinggal 140 juta dikurangi pembayaran pokok bulan itu. Dapat angka segini. Ya, ini bulan pertama, ya. Bulan kedua juga sama, kita cari marginnya, ya. Tapi sisa pokoknya sudah bukan pokok yang 140, tapi sisa pokok yang 134. Ya, dikali 12%, ya. Ini biar saya rumus pakai F4, shift 4 dibagi 12. Nah, ya. Pokoknya sama, ya. Angsuran dikurang margin, ya. Sisa pokok bulan lalu dikurang pembayaran pokok bulan ini. Nah, ya. Setelah dapat rumus yang ke bulan kedua ini bisa kita copy ke bawah. Sampai 24 bulan. Kita lihat sisa pokoknya 0. Ya, 0 rupiah. Ya, 0 rupiah. Sekarang kita lihat porsinya. Lihat. Nih. Ya. Lihat porsi pokok, angsurannya kalau angsuran sama semua ya, 6,5 juta. Tapi pokoknya awalnya 5,1 ya. Makin lama makin naik, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 terus naik sampai dengan angka 6,5 juta. Ya. Sementara marginnya lihat 1,4 juta, 1,3, 1,2 terus turun sampai dengan terakhir 65.000 saja. Nah, kembali lagi ke sini. Lihat. Nah, ini dia. Efektif itu ini dia, efektif nah ini dia ya. Efektif itu pokoknya seperti ini tadi ya, garisnya miring nih. Pokoknya makin lama makin besar, lihat pokoknya. Pokoknya makin lama makin besar. Marginnya makin lama makin kecil, lihat. Makin lama makin kecil. Ya. Jelas sampai sini? Mbak Aslan, jelas kan nih Mbak Aslan? Mbak Aslan? Jelas, Ustaz. Aslan bangun. Mbak Aslan nih kayaknya ngantuk ini. Ustaz. Ngopi dulu ya. Mbak Aslan ngopi. Saya ngopi dulu deh. Iya, Ustaz. Sampai sini jelas?
Panen sawit Kak Aslan. Iya nih, Jelas, Ustaz. aduh. Enak banget ini di Padang Sidempuan ya. Ya, ini porsinya ya. Angsurannya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, kalau di Bank Syariah itu dikabarin dulu kan nih ada di MOU di awal ya? Oh ya, yang dikabarin dia ini minta yang namanya struktur angsuran. Nah, ini judulnya adalah struktur angsuran. Ya. Jadi yang terpenting itu, yang penting kita ketahui dari perbankan itu adalah ini nih. Ya. Angsuran pokok marginnya seperti apa? Ini kalau kita lihat, kalau kita bandingin ya dengan yang flat tadi, mahalan mana kira-kira? Efektif apa flat? Mahalan mana kira-kira? Coba lihat ya. Kita pindahin ya. Nih kita lihat nih. Total margin yang dibayar di sistem efektif adalah 18 juta ya. Oke? Oke. 18 juta. Nah, coba kita lihat yang flat. Total marginnya berapa ini? Berapa total marginnya? 33. 33. Mahalan mana? Flat. Flat, Pak. Jauh ya. Nah, kita bandingin di sini angkanya. Tuh, flat tuh segini. Kalau pokok sama ya, pokoknya sama. Tuh. Total angsurannya ini udah kelihatan. Perbedaannya. Ya, ini flat. Ya. Wih, selisihnya berapa itu? Ya, selisihnya. Banyak, Ustaz. 15 juta, ya. 15. Jadi mendingan pakai flat atau pakai efektif? Pakai efektif tadi. Motor satu dapat, Ustaz. Ya, tergantung. Kalau NMAX nggak dapat ya. DP rumah. Kalau bayarnya enakan pakai flat, Ustaz. Kenapa? Coba. Kenapa? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan kalau dilihat cara bayarnya itu kayaknya enakan flat, Ustaz. Kenapa? Jadi kita bisa tahu gitu tiap istilahnya Pembayarannya jelas gitu ya kode. selalu udah jelas gitu. Udah jelas. Kalau misalkan di efektif kan kita nggak tahu, maksudnya kita punya penghasilan segitu di bulan Iya. depan atau tidak. Oke. Ya, make sense, make sense. Jadi gampang kan, cara ngitungnya gampang. Tapi menurut saya selama kita pegang kertas ini nggak masalah ya, selama kita pegang kertasnya simpen aja di HP. Ya, kalau flat kan kita nggak usah simpen nih ya, udah inget ya pokoknya segini angsurannya ya. Kalau efektif ini kita harus tahu ya. Nah, tapi kalau kita dalam posisi bank, enakan mana buat bank kira-kira? Kan flat. Flat, Pak. Flat pastinya. Boleh bertanya, Pak? Iya boleh dong. Waduh, kalau nggak nanya, kita curiga ente tidur. Cat Aceng, Cat Aceng. Iya, Cat Aceng. Ini Pak, kalau untuk di angsuran-angsuran kayak di kredit motor, apa namanya, Iya. di motor tuh pembayarannya itu biasanya menggunakan apa, Pak? Kalau di kredit motor, sulit juga nih. Saya juga belum tahu. Tapi biasanya mereka pakainya itu flat. Kalau yang bukan bank ya, dia multi finance, misalkan Astra Credit Company ya, Astra, kemudian Sinarmas, itu dia biasanya pakai flat. Ya, tapi kalau perbankan biasanya pakai efektif. Sekarang kita balik ke bank, ya. Kenapa bank kira-kira memilih efektif apa flat, ya? Jangan dilihat dari besarnya dulu, ya. Jangan dilihat dari besar angsuran, ya, total angsuran. Tapi kalau kita lihat dari sistemnya, kita balik lagi ke sini. Nah ini, kalau kita lihat di sini, ya,
perolehan keuntungan oleh bank kalau dia menggunakan margin flat, sistem flat, maka untuk mendapatkan margin besar di depan dia kesulitan. Ya. Sementara kalau efektif, dia dapat margin besar di depan. Ya. Jadi kemungkinan peluang dia mengambil keuntungan besar buat bank itu, dia lebih senang menggunakan nilai efektif. Ya, karena dia memperoleh keuntungan di depan besar. Oke, saya bikin perbandingan biar gampang melihatnya. Ya. Saya bikin perbandingan ya dengan angka angsuran yang sama. Kalau tadi kan angsurannya berbeda nih. Flat angsurannya 7,2, efektif angsurannya 6,5. Ya. Sekarang saya bikin perbandingan angsurannya sama. Ini flat. Ini efektif. Ya. Yang efektif angsurannya 6,5 juta, di sini juga angsurannya 6,5 juta. Ya, saya bikin perbandingan ya, kita bikin perbandingan. Ya. Kalau kita bikin perbandingan yang sama, ya, yang penting kan total angsurannya, ya. Total margin juga sama, kita lihat tuh, ya. Total marginnya sama nih, 18 juta, ya. Dalam kondisi seperti ini mana yang lebih menguntungkan buat bank ya? Karena kita bicara tentang perbankan syariah, ya. Kemarin tuh ada yang bertanya, gimana kalau pelunasan dipercepat? Siapa tuh kemarin yang nanya ya? Pelunasan dipercepat itu. Yang bapaknya beli ruko. Nah, dalam kondisi efektif, ya, kalau misalkan di tengah jalan dia mau melunasi, ya, kalau dia setelah 10 bulan dia mau melunasi, ya, nasabah mau melunasi, maka bank dalam 10 bulan ini dapat keuntungan berapa? Kita hitung di sini. Ya. 10 bulan keuntungannya 11 juta. Ya. Sementara kalau dia pakai flat 10 bulannya cuma dapat 7 juta. Ya. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Ya, 10 bulan. Misal setelah 10 bulan ingin dilunasi, ya. Maka bank udah dapat margin 11 juta. Sementara pakai flat, bank baru dapat 7,5 juta. Nah, rekan-rekan sekalian, disinilah kenapa bank lebih memilih menggunakan efektif. Ya. Karena ada risiko. Jadi buat bank juga, kalau ada nasabah yang melunasi di tengah jalan, itu ada resiko buat dia. Kenapa resiko? Karena dia sudah memperkirakan keuntungan. Ya, dia mau dapat keuntungan sekian, tapi ternyata di tengah jalan ya, dia kan udah memperhitungkan nih. Nanti setelah 24 bulan saya dapat keuntungan 18 juta. Tapi di tengah jalan dia melunasi, jadi keuntungannya berkurang, ya. Nah, itu yang disebut sebagai apa kalau di bisnis itu? Opportunity cost. Nah, mungkin teman-teman pernah baca nggak? Opportunity cost. Ya, kerugian ya, biaya peluang bisnis ya, biaya peluang bisnis. Ya, biaya peluang bisnis yang dia gagal dapatkan. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa bank memilih efektif? Karena bank bisa mendapatkan keuntungan lebih di depan. Nah, kalau kita bandingkan, sampai sini jelas? Kelihatan bedanya? Nanya, Ustaz. Oh, silakan. Kemarin kan pengen ngelunasin ya. Ah, ini siapa tadi? Kalau pelunasan itu ada syarat apa? Seperti 2 bulan margin. Ya. Itu emang ada seperti itu, Ustaz? Nah, ya, saya baru ingat ya kamu ya kemarin nanya ya. Iya. Ya, jadi gini. Seperti tadi saya bilang, opportunity cost. Setelah dihitung di awal,
bank merencanakan mendapatkan keuntungan 18 juta. Tapi kemudian, ya, artinya harga barang sebetulnya yang dia jual adalah 158 juta kan? Kan harga jual sama dengan harga beli ditambah harga margin ya. Padahal kalau dia dilunasi di 10 bulan, ya 10 bulan, keuntungan yang diperoleh baru 11 juta. Ya, makanya bank berarti ada miscalculation di sini. Miscalculation. Harusnya dapat 18 juta, ternyata dapatnya cuma 11 juta. Makanya bank nanti akan menetapkan potongan margin dari 18 juta ini. Dia nggak mau loss banget. Ya misalkan dari 11 dia 18 harus 18 juta, dia dapatnya 11 juta. Nanti dia akan bilang, "Oke, saya kenain penalti ke kamu nih, 2 bulan margin nih." Jadi tambah ini nih, 2 bulan margin. Nah. Tadi ya 2 bulan margin. Udah bayar aja segini deh. Nah, gitu. Jadi margin yang harus dibayar. Nah, gitu. Kena penalti tambahan 2 bulan margin. Kayak gitu, ya. Tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan total marginnya harus dibayar adalah 18 juta, ya sebetulnya ada potongan buat nasabah sebetulnya. Harusnya nasabah bayar 18 juta, karena dia pelunasan dipercepat, dia cukup bayar 13 juta saja. Jelas sampai sini? Jelas, Tad. Gitu ya. Oke, kalau udah jelas saya jelasin juga kenapa filosofinya ya. Filosofinya kenapa kok bank jadi khawatir kalau ada nasabah melakukan pelunasan dipercepat. Yang pertama tadi opportunity cost. Harusnya dapat 18 juta, ternyata cuma dapat 13 juta. Itu pertama. Yang kedua, ya. Ini kalau dia harus mengembalikan 140 juta dikembalikan sebelum waktunya, maka bank harus nyari lagi nasabah lain untuk penempatan dananya, ya. Berarti kan over liquid. Nah, gitu istilahnya kelebihan dana bank itu. Kalau dana berlebih dan tidak digunakan, maka hal itu kemudian akan merugikan bank. Kenapa? Karena bank juga harus bayar kepada nasabah deposito kan? Kan bank harus bayar bagi hasil kepada penabung. Kalau uangnya dikembalikan oleh nasabah, sementara bank belum dapat nasabah lain untuk penempatan dana, maka uangnya disebut idle. Idle fund. Idle fund, dana menganggur. Kalau dana menganggur berarti bagi hasilnya 0. Kalau bagi hasil 0, maka bank tidak bisa membayar bagi hasil kepada penabung dana giro deposito. Ya. Padahal kalau kita tidak bisa membayar kepada nasabah penabung, ya nanti bagi hasil mereka turun. Nah, mereka akan pindah ke bank lain. Nah, jadi ada resiko itu. Jelas sampai sini? Yang ketiga, apalagi kalau nasabahnya bagus. Lancar dia bayarnya tiap bulan, lancar terus. Nah, ini bank senang kalau bisa dia jangan lunas. Misalkan setelah bulan ke-10 kita lihat sisa pokoknya 85 juta. Nanti dia akan telepon, "Pak, Bapak kan dulu minjem 140 juta. Sekarang sisanya udah 85 juta. Mau nggak di top up, Pak?" Di top up gimana? Ya saya tambahin kreditnya. Jadi dari 440 lagi. Jadi nanti kita akan kirim dana sebesar 60 juta nih buat Bapak atau 50 juta lagi. Kalau nasabahnya lancar. Tapi kalau nasabahnya macet, ngangsurnya telat, harusnya telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, telat 1 bulan, 2 bulan, maka jangankan sampai akhir, ya, malah ditawarin, "Pak, usaha Bapak nih kayaknya udah mulai turun atau Bapak udah nggak disiplin.
Bapak lunasin deh, gitu kira-kira. Karena terkait dengan resiko, khawatirnya nanti makin nggak benar ya pembayarannya. Nah, itu filosofinya kurang lebih. Ya. Jelas sampai sini? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Nah, sekarang saya akan sampaikan perbandingan ya antara flat dan margin satu lagi. Ya. Dengan angka yang sama angsurannya ya, antara flat dan efektif ya. Sebetulnya berapa sih margin rate-nya? Nah, kita lihat di sini. Ya. Angsuran pokok totalnya adalah 140 juta. Ini di flat ya. Margin sebesar 18 juta ya. Ya, 18 juta ya. Maka ya, kita akan dapat ya margin rate. Margin rate itu apa? Effective return-nya ya. Nah, effective return itu apa? Rumusnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi pokoknya ya rumus marginnya kan tadi margin rumusnya apa tadi? Margin sama dengan pokok kali IR ya, IR. Nah, sekarang kalau IR sama dengan apa? Kan kita mau cari IR ya, IR flat-nya. IR yang flat ya. Sama dengan berarti margin margin dibagi pokok. Nah, itu. Jadi kita lihat ini marginnya 18 juta ya. Pokoknya 140 juta ya. Nah, karena dia selama 24 bulan maka dibagi 2 tahun ya, bagi 2 berarti per tahunnya 6%. Ya, jadi margin rate efek IR ya, IR flat itu 6%, setara dengan IR 12%. Efektif. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau dibandingkan dengan jumlah angsuran yang sama, IR-nya itu kurang lebih seperti ini ya, flat-nya 6%, efektif itu 12%. Jadi hampir setengahnya ya. Lagi kuliah dulu nih. Dosennya suka nanya ini mah. Ini ada koma-komanya nih. Tuh koma-komanya ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan tertipu dengan efektif dan flat. Yang penting adalah kita harus tahu ini dia. Struktur angsurannya. Ya. Kalau tadi perbandingan yang tadi lebih mahal flat karena dia flatnya 12%, ya 12% flat tadi yang kita tadi bicarakan di awal ya. Ini kalau kasus yang flat yang ini 12% flat, pasti dia lebih mahal daripada 12% efektif. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Saya Pak. Ya. Apakah di bank menggunakan ini Pak yang flat gitu? Yang yang seimbang gitu. Kan biasanya kata Bapak tadi banyak menggunakan efektif. Sistem efektif. Nah, bagian bank ada yang menggunakan flat gitu Pak. Ya, biasanya yang menggunakan flat itu biasanya bank kecil ya, bank BPR, koperasi, BMT itu biasa pakai flat. Ya. Sementara kalau di bank-bank besar, bank umum ya, itu dia pakainya efektif. Kalau Bank BI Pak, pakainya efektif berarti ya? Bank BI apa tuh? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia itu dia nggak jualan dia. Bank Indonesia nggak jualan. Itu kan? udah pusat ya Pak ya? Iya, dia hanya kebijakan ya. Dia hanya menetapkan kebijakan maksimal
maksimal IR berapa? Dia kasih tuh. Kalau ini Pak, kalau apa namanya, untuk bank syariah sama konvensional itu sama Pak. Jadi kalau ini sama aja, ya apa namanya? Karena ini metode ya, metode pembagian porsi saja, ya. Ini cara matematika saja sebetulnya. Jadi bukan masalah apa namanya halal haramnya, tapi ini masalah pembagian porsi pokok dan marginnya saja. Jadi sama di konvensional juga pakai efektif. Cukup? Pertanyaan lain boleh nggak Pak? Ya boleh dong, boleh dong. Setelah aja ya Pak ya, bentar Pak. Ya, kita break dulu sebentar ya. Baik, silakan. Sahdan. Siapa tadi yang mau nanya? Sahdan ya? Iya, saya Pak. Maaf. Ya. Di luar ini Pak, boleh kan Pak ya? Oh ya, boleh. Saya mau ini Pak, agak keliru nih. Kalau ngambil uang kan saya pakainya ATM BSM ya Pak ya, Bank Syariah Mandiri. Nah, ketika ngambil di apa namanya, di link misalnya, itu kalau Bank Syariah Mandiri dikenakan biaya pembayaran 10.000, sedangkan apa namanya, Bank Mandiri, kartu Mandiri biasa itu tidak dikenakan. Itu kenapa ya Pak? Oke. Jadi ada kan kita udah bicara tentang apa namanya produk ya. Produk bank itu ada 3. Yang pertama pendanaan, pembiayaan, yang ketiga adalah produk jasa. Nah, ATM itu adalah jasa, ya. Pastinya kalau kita menggunakan fasilitas orang lain kita bayar, ya. Sama kita mau ke toilet kita bayar, ya. Tapi tergantung toiletnya toilet siapa. Kalau toilet bank sendiri bisa gratis, gitu ya. Tapi kalau toilet bank lain mungkin bayar kita. Ya, misal contoh. Itu ATM-nya ATM Bank Mandiri, berarti memang propertinya properti Bank Mandiri. Kalau Bank Syariah Mandiri memakai properti Bank Mandiri ya bayar, kayak begitu, Mas Sahdan. Oh iya Pak, paham. Nah, kita Pak. paham ya? Iya. Baik, ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ini angsurannya ya. Ini adalah dua hal ini adalah angsuran yang dikenal umum di Bank Syariah, ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana angsurannya tidak seperti ini. Ya. Ada satu lagi yang disebut balloon payment. Nih saya gambar seperti balon. Ya.
Balon tuh ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Nah, angsuran itu bisa juga seperti ini ya, angsuran. Misal, ya, ada angsuran bulan pertama 1 juta. Bulan kedua 1 juta. Bulan kelima 10 juta. Ah gitu. Bulan ke-10 1 juta. Ya. Nah, ini angsuran yang tidak umum. Dia hanya pada bisnis-bisnis tertentu. Kenapa bank menetapkan angsuran seperti ini? Ya. Yang pertama, bank berusaha menyelami bisnis nasabah. Nah, saya kasih contoh. Mereka yang menggunakan balon payment itu biasanya sekolah ataupun kampus. Misalkan kampus butuh dana untuk bangun gedung, ya. Dia pinjam ke bank, ya. 5 tahun. Ya. Angsurannya 5 tahun, tapi di bulan-bulan tertentu dia harus bayar besar. Tadi contohnya misalkan di bulan kelima dia bayar 10 juta. Padahal angsuran lain 1 juta terus, ya, di bulan kelima 10 juta. Ya. Atau bisa ditambah sini, bulan ke-15 naik jadi 10 juta lagi. Ya, setiap kelipatan ini, kelipatan 5 bulan, ya, dia naik 10 juta. Nah, misalkan ya. Dalam kasus apa? Contoh tadi kampus ya. Kampus itu dia kan dari mana dia uang bayar angsuran? Kira-kira dari mana kalau kampus pinjam uang ke bank? Sumber pembayaran dari mana? Ada yang tahu? Semesteran. Nah, ya kan? Semesteran. Ya. Semesteran bayar, ya. SPP, Pak. SPP bulanan apa tahunan sih biasanya? Apa 6 bulanan? 6 bulanan ya? 6 bulanan. Dia bayar 6 bulan. 6 bulanan. Ya, tapi rata-rata bank nggak mau kalau angsuran 6 bulanan. Nggak mau, Bang. Biasanya tetap setiap bulan bayar. Tapi karena setiap 6 bulan ada uang semester masuk, maka di setiap 6 bulan sekali pembayaran angsurannya lebih besar daripada angsuran bulan lainnya. Nah, gitu ya. Plus pembayaran uang kuliah pertama, uang pangkal. Setiap mahasiswa masuk kan bayar tuh uang pangkal atau sekolah. Nah, itu pembayarannya lebih besar. Makanya bank menetapkan angsuran di bulan-bulan tertentu besar dia. Itu yang disebut sebagai balloon payment. Dia tidak mengikuti kaidah angsuran ini, ya, angsuran flat maupun angsuran efektif. Dia tidak ikut lagi itu. Dia angsurannya sendiri. Ya, jadi ini tergantung bisnisnya, ya. Bisnis apa lagi yang seperti ini? Misal, ya, ada bisnis rental mobil, misal ya. Misalkan teman-teman ada yang rental mobil nih, ya, minjem uang ke bank untuk beli mobil, ya. Setiap 3 tahun karena mobil khawatir kalau di atas 3 tahun biaya perawatannya mahal, kita jual mobilnya. Nah, kita jual untuk beli yang baru. Gitu kira-kira. Atau nggak usah dibeli yang baru. Pokoknya jual aja. Untuk mengurangi angsuran. Atau mengurangi hutang. Nah, ini contoh-contoh seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudah selesai. Cukup? Halo? Cukup ya? Insyaallah paham. Cukup, Baik. Pak. Saya rasa sampai di sini aja. Tapi rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan via WA, nggak apa-apa. Ya, saya tunggu. WA grup, Pak. Oh iya dong, jangan japri ah. Kalau japri kayak pacaran ntar. Oke ya. Bang Umar baru bangun. Iya tuh, Umar tidur dulu, aduh. Ya, baik, kita selesaikan sampai di sini. Ya, sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan boleh via WA.
ya. Nanti kita bahas di kuliah berikutnya. Saya rasa cukup sekian. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Ya, jangan bagian doa aja. Jangan lupa. Giliran doa dengar semua ya. Jangan lupa dong itu videonya dilihat. Jadi biar ada pertanyaan ya. Sudah Ustaz. Saya sudah Pak, sudah subscribe, sudah like Pak. Mau komen nggak bisa Pak. Iya tahu, saya juga nggak ngerti caranya. Nggak ngerti caranya. Ntar belajar sama siapa ini yang YouTuber ya. Safi, ada Chandra, ada Syahdan Pak. Nah, selanjutnya ada tugas buat kalian ini ya. Pertama saya ucapin makasih kemarin teman-teman udah bikin videonya, saya lihat bagus-bagus. Cuma memang ada beberapa teman-teman yang belum sampai bikin produk baru, tapi ada yang bikin produk baru, ada beberapa ya. Tugas, kenapa? Bagus yang udah bikin produk tuh, yang ada beberapa teman-teman udah bikin produk baru ya. Setelah bikin perbandingan, dia bikin produk baru, itu bagus ya. Nah tugas yang berikutnya, saya ingin memastikan saja teman-teman paham atau tidak apa yang kita bahas ya, karena teman-teman yang aktif kayaknya itu aja nih ya kan. Bosen juga kita sama Sahdan lagi yang nanya ya kan. Udah Pak, nanti Mas nyimak aja Pak. Ya, jadi saya pengen teman-teman nanti bikin pertanyaan. Tugasnya adalah bikin pertanyaan. Tugasnya per grup aja, ya, bukan tugas perorangan ya, tugas per grup. Nanti saya akan sampaikan tugasnya via WA aja, ya. Bikin pertanyaan, tanya jawab, ya. Pertanyaan, jawaban, ya. Nanti saya akan pertukarkan di antara teman-teman sekalian, ya. Detailnya nanti saya akan sampaikan tugasnya via WA. Ya, saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Amin. Semua sehat-sehat ya, mudah-mudahan ya. Amin. Amin.